wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Trihandayani. Saya dari kelas praktikum keperawatan anak kelas D. Pada hari ini saya akan melakukan demonstrasi prosedur perawatan metode kangguru. Perawatan metode kangguru atau biasa dikenal dengan kangguru mother care merupakan perawatan yang dilakukan pada bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR ataupun bayi lahiran prematur yang dilakukan dengan cara melakukan kontak langsung antara kulit ibu dengan kulit bayi atau dengan skin to skin kontak. Indikasi dari perawatan metode kangguru ini adalah dapat digunakan untuk jangka panjang ataupun kontinu dan juga jangka pendek ataupun intermittent. Indikasi diperbolehkannya PMK pada jangka pendek ataupun intermittent yaitu pada bayi dimulai pada bayi yang sudah dalam proses penyembuhan tetapi tetap memerlukan perawatan medis seperti terpasang infus dan terapi oksigen tambahan dengan konsentrasi yang rendah. Kemudian sedangkan PMK dengan jangka panjang atau kontinu diperbolehkan hanya jika pada kondisi bayi yang sudah stabil kurang lebih selama 3 hari, kemudian bayi dapat bernafas spontan tanpa memerlukan bantuan oksigen, dan bayi tidak memiliki masalah kesehatan yang serius. Prinsip dalam PMK atau perawatan metode kangguru ini adalah dengan prinsip yang bersih dengan menggunakan 4 komponen yaitu kangguru position, kangguru nutrition, kangguru support, dan juga kangguru discharge. Kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk perawatan metode kangguru ini adalah yaitu timbangan berat badan, kemudian termometer, kemudian ada kain panjang ataupun baju kangguru ataupun kain panjang atau gendongan seperti ini, kemudian topi bayi, popok bayi, dan juga kaos kaki. Kemudian jika diperlukan peralatan untuk pemberian ASI jika bayi belum bisa menyusui, dan juga bila kondisi yang cukup dingin bisa menggunakan baju tipis tanpa lengan. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi, Nes. Ya, perkenalkan, saya Nurse Tri. Saya akan bertugas merawat Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya boleh sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Ibu? Nama saya Ibu Sudarningsih, lahir tanggal 5 Agustus 1980. Oke, boleh saya lihat gelang identitasnya Bu? Oke, betul ya, dengan Ibu Sudarningsih, 5 Agustus 1980. Oke, nah boleh Ibu sebutkan lagi nama lengkap bayi Ibu dan tanggal lahirnya? Nama anak saya Ayu Dewi, lahirnya tanggal 2 Juni 2021. Oke, betul ya Bu ya, dengan bayi Ayu Dewi 2 Juni 2021. Nah, ya bagaimana Ibu kabarnya pasca melahirkan? Apakah ada keluhan? Alhamdulillah nggak ada, Nes. Alhamdulillah tidak ada ya Bu ya. Ya. Ya, baik. Jadi di sini saya akan menginformasikan sedikit mengenai kondisi bayi Ibu ya Bu ya. Tadi Ya. bayi Ayu Dewi. Nah, jadi seperti yang kita sama-sama tahu kemarin bayi Ayu lahir dengan prematur ya Bu ya, dan saat ini berat badannya masih rendah yaitu 2100 gram, dimana normalnya itu 2500 gram. Nah, ketika diukur suhunya juga, suhu bayi ibu masih cukup rendah yaitu 34,5 derajat Celcius, dimana normalnya itu 36 sampai 37. Nah, jadi kami menganjurkan ibu untuk melakukan perawatan metode kangguru. Nah, sebelumnya ibu apakah sudah tahu apa itu perawatan metode kangguru? Belum, Nes. Belum ya. Kalau gitu, saya jelaskan sedikit ya Bu ya mengenai perawatan metode kangguru. Jadi, perawatan metode kangguru ini merupakan perawatan pada bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR ataupun dengan bayi lahiran prematur. Nah, seperti yang kita tahu kondisi anak ibu kan memungkinkan untuk dilakukan kondisi ini. Kemudian prosedur ini dilakukan dengan cara melakukan kontak langsung antara kulit ibu dengan kulit bayi ibu. Jadi nanti bayinya ditempelkan ke dada ibu, langsung menempel ke kulit ibu atau dengan skin to skin kontak. Nah, PMK ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang. Kalau jangka waktu pendeknya itu dilakukan pada bayi dimulai pada bayi yang sudah dalam proses penyembuhan tetapi masih mendapatkan pemberian medis seperti terpasang infus ataupun terpasang oksigen. Sedangkan untuk jangka waktu panjang yaitu pada bayi yang sudah stabil kondisinya, sudah lahir lebih dari 3 hari kurang lebih, kemudian
juga bayinya dapat bernapas spontan, tidak memerlukan bantuan oksigen, dan juga bayi tidak memiliki masalah kesehatan yang serius. Nah, untuk saat ini kondisi anak ibu sudah stabil, tetapi memang suhu tubuhnya masih rendah dan berat badannya juga masih kurang dari normal sehingga kami anjurkan untuk melakukan perawatan metode kangguru ini. Nah, kemudian PMK ini dapat dilakukan oleh terutama oleh ibu, oleh orang tuanya, kemudian bisa juga dilakukan oleh ayahnya ataupun nenek atau saudaranya. Nah, kebetulan nanti ibu yang bisa melakukannya ya. Iya, Mas. Iya, nah kemudian PMK ini juga memiliki manfaat untuk bayi dan ibu sendiri. Kalau untuk bayi, manfaat untuk bayi yaitu yang pertama dapat menstabilkan denyut jantung, kemudian pola pernafasan dan saturasi oksigen bayi. Kemudian dapat menghangatkan bayi, dapat meningkatkan hubungan emosional antara ibu dengan bayi, juga dapat mempercepat berat badan, peningkatan berat badan dan pertumbuhan otak. Karena nanti saat diletakkan di dada ibu, saat bayi lapar, bayi dapat langsung menyusui dari ibunya. Kemudian juga dapat meningkatkan lama durasi menyusui atau keberhasilan dalam menyusui. Sedangkan untuk manfaat untuk ibu sendiri yaitu dapat meningkatkan produksi ASI dan lama menyusui, kemudian ibu jadi lebih percaya diri dalam menyusui, kemudian ibu jadi lebih sayang kepada bayi, kemudian keterikatan emosional antara ibu dan bayi juga menjadi lebih baik. Nah, juga dapat meningkatkan produksi ASI ibu. Nah, sampai sini apakah sudah cukup paham Bu mengenai perawatan metode kangguru? Alhamdulillah udah, Nas. Sudah paham ya Bu ya? Iya. Oke, kalau gitu boleh kita lakukan ya Bu ya. Iya, Nas. Prosedur ini kita lakukan selama kurang lebih 10-15 menit. Nanti Ibu boleh tempatnya di sini saja. Nanti saya bawakan bayi ibunya. Kemudian nanti Ibu bajunya akan sedikit dibuka ya Bu ya. Karena nanti bayinya menempel langsung dengan dada Ibu, dengan kulit Ibu. Kemudian sebelumnya Ibu sudah mandi? Sudah. Kalau gitu kita lakukan cuci tangan bersama dulu ya Bu ya. Yeah. Oke, saya ambilkan hand sanitizer-nya terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu sudah siap? Siap. Oke, saya ambil terlebih dahulu ya. Nah, kita cuci tangan bersama terlebih dahulu ya Bu ya. Kita menggunakan hand sanitizer. Nah, Ibu boleh mengikuti gerakan saya ya Bu ya. Cuci tangannya kita lakukan bersama seperti ini Bu. Oke, dan seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian sela-sela jarinya Bu. Ya, kemudian seperti ini. Kemudian dikunci jari jempolnya. Satunya juga. Kemudian kukunya. Oke, jadi sudah lebih terjaga hand hygiene atau kebersihan tangannya ya Bu ya. Karena nanti kita akan memegang bayi secara langsung. Kemudian kalau gitu saya ambilkan dulu bayinya atau saya bawa. Nanti Ibu boleh siap-siap Ibu membuka bajunya ya Bu ya. Saya akan tutup tirainya untuk menjaga privasi Ibu. Boleh Ibu siap-siap ya. Saya juga ambil bayinya. Oke? Yeah. Oke, saya tutup tirainya ya Bu ya. Oke, sebelum kita melakukan perawatan metode kangguru, kita ukur dulu suhu anak terlebih dahulu atau tanda-tanda vital anak. Oke, suhunya masih 34,5, yaitu masih rendah atau batas normal. Kemudian kita buka dulu pakaian bayi terlebih dahulu. Sebentar ya Adek, karena kita akan melakukan kontak langsung dari kulit bayi dengan kulit ibu, sehingga pakaian bayi kita buka. Nanti bayi boleh menggunakan popok dan kaos kaki. Oke, dan kita bawa kepada bayi, kepada ibunya, bayi kepada ibunya. Kita pegang. Oke Ibu, ini bayinya sudah saya bawa. Kemudian kita akan langsung tempelkan ke dada Ibu ya. Ibu juga sudah melepaskan pakaiannya. Oke, kita tempelkan ke dada Ibu. Kemudian kepalanya kita miringkan dan agak menengadah ke atas bayinya supaya dia dapat bernapas normal ya Bu ya. Kemudian ini tangannya juga kita, tangan dan kakinya membentuk fleksi seperti kaki kodok, seperti menempel kepada Ibu ya. Oke. Nah, ini juga posisinya sudah betul di dada, di antara kedua kaki dada Ibu. Kemudian kita akan tutup menggunakan kain. Nah, ini kainnya yaitu di bawah telinga anak sampai bokong.
Oke, nah tangannya boleh lepas. Oke, nah seperti itu Bu. Oke, kemudian kita ke belakangkan kainnya dan kita kedepankan. Nah, kemudian, nah ini bokongnya dari sebelah sini, kita ikat, kemudian kita rapihkan. Oke, ini kita ke ataskan lagi ya, di bawah telinga. Nah, posisinya gimana Bu? Sudah nyaman? Seperti ini? Sudah, ikatannya sudah cukup kencang Bu? Kencang. Oke, kemudian tapi tidak terlalu ketat juga ya Bu ya, supaya bayinya tetap nyaman juga. Oke, ini kita rapihkan. Oke, kemudian kita pakaikan baju ibu ya. Oke, posisinya sudah nyaman ya Bu ya. Iya. Kalau gitu saya bantu untuk memakai baju ibu kembali ya. Oke, nah seperti ini, tanpa ibu memegang, gendongannya tetap kuat ya Bu ya, ikatannya tetap tidak lepas. Nah sini Bu, saya bantu kencingkan. Oke, seperti ini. Nah nanti, nah ini kepala bayinya tetap terlihat supaya ibu bisa melihat bayinya. Kemudian kita pakaikan topi bayi ya Bu ya. Kita pakaikan topinya. Oke, nah seperti ini. Oke, nah prosedurnya sudah selesai. Ibu sudah nyaman? Sudah, bayinya juga sudah nyaman ya di dekat ibu. Oke, nah jadi Bu, prosedurnya saat ini sudah selesai. Nah, saya juga akan mengingatkan untuk ibu memantau kondisi dari bayi ibu ya Bu ya. Jadi ibu perhatikan apakah ada tanda-tanda bayi tidak ada kesulitan bernafas, ataupun bayinya wajahnya pucat ataupun kebiruan. Jadi ibu juga dapat menilai suhu tubuhnya. Misalnya ibu menggunakan telapak tangan ibu ke kening ibu, kemudian ke kening bayi, apakah suhu tubuh ibu dan bayinya ini beda. Kalau misalnya bayinya terlalu dingin suhu tubuhnya, ibu bisa tambahkan menggunakan selimut. Kemudian kalau masih dingin dan ibu lihat lagi wajahnya kalau pucat ataupun kebiruan, ibu langsung melepas gendongannya ya Bu ya, karena bisa jadi itu bayinya kesulitan bernafas atau sesak nafas. Nah kemudian ibu dapat beristirahat dengan bayi seperti ini ya Bu ya. Oke, nah sampai sini bagaimana perasaannya ibu setelah kita melakukan prosedur ini? Alhamdulillah saya jadi tahu. Alhamdulillah jadi tahu ya Bu ya, jadi dekat dengan bayinya juga ya Bu ya. Oke, kemudian apakah ibu ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas? Alhamdulillah udah cukup sis. Sudah cukup ya Bu ya. Iya. Oke, nanti ibu pantau terus ya Bu ya kondisi bayinya. Ibu dapat melaporkan kalau ada tadi tanda-tanda bayi kesulitan bernafas ataupun kebiruan, ibu dapat melaporkan ke saya atau orang di sekitar ibu ya. Oke, kalau begitu nanti saya akan datang lagi 3 hari untuk memantau kondisi bayi ibu, apakah ada perubahan ataupun jadi lebih membaik kondisinya. Untuk tempatnya di sini saja, untuk waktunya sekitar pukul 10 ini ya Bu ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Semoga bayinya cepat sehat, cepat pulih kembali, ibu juga sehat-sehat ya Bu ya. Oke, selamat pagi Bu. Pagi Nes. Setelah melakukan prosedur perawatan metode kangguru kepada klien, jangan lupa untuk mendokumentasikan kondisi bayi, kemudian durasi selama tindakan dan juga respon dari ibu dan juga bayi. Kemudian evaluasi juga suhu tubuh bayi setiap 6 jam selama 3 hari berturut-turut, dan setelahnya selama 2 kali
2 hari sekali, kemudian juga pantau status pernafasan bayi, kemudian kemampuan bayi dalam menyusu, kemudian tanda stres pada bayi, dan juga berat badan bayi.